Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2410040013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai motivasi belajar untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Motivasi belajar merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi proses keberhasilan pendidikan pada siswa yang mencakup faktor internal maupun eksternal. Lalu, apa sih motivasi? Motivasi merupakan dorongan ataupun hasrat yang dapat dipengaruhi oleh diri sendiri maupun faktor lingkungan, seperti orang tua ataupun teman. Lalu, tujuan motivasi itu apa ya? Tujuan motivasi adalah untuk mendorong atau menggerakkan seseorang agar mau melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu. Biasanya seseorang akan termotivasi ketika ia ingin mencapai sesuatu keinginannya yang dari dalam diri dia sendiri, atau apa yang dari diri orang tersebut sukai. Kemudian pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan segala usaha yang ada dalam diri sendiri yang menimbulkan rasa ingin mengikuti kegiatan belajar dan menjamin kegiatan belajar berlangsung dengan terarah dan dapat mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan belajar dengan baik. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang ada dalam diri sendiri. Jadi, kita tidak perlu mendapatkan dukungan ataupun dorongan dari orang lain, sehingga kita melakukannya dengan niat dan hati nurani kita sendiri untuk mencapai kegiatan. Lalu motivasi ekstrinsik. Motivasi ini merupakan motifnya yaitu berupa dorongan ataupun dukungan dari orang lain atau dukungan dari luar. Contohnya seperti kita akan melakukan belajar atau pengulangan belajar karena esok akan ada ujian, atau kita akan menyelesaikan soal karena besok akan dikumpulkan. Itu merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Lalu ada cara-cara untuk memberikan motivasi belajar. Yang pertama merupakan memberikan angka. Contohnya seperti guru akan memberikan motivasi kepada anak-anak berupa penilaian yang sesuai dengan kemampuan sang anak. Dengan hasil yang baik ataupun tidak, anak tetap akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan skill ataupun hasil pencapaiannya. Lalu yang kedua, kita memberikan hadiah ataupun pujian sebagai apresiasi. Contohnya ketika anak bisa menjawab jawaban soal dengan benar, kita akan memberikan apresiasi berupa hadiah ataupun pujian. Yang ketiga, adanya saingan ataupun kompetisi. Di sini pasti anak akan memiliki rasa tertantang ataupun seperti terdorong untuk ingin menyelesaikan di dalam sebuah kompetisi tersebut supaya mencapai hasil ataupun tujuannya. Yang keempat, memberikan ulangan ataupun ujian. Di sini anak akan termotivasi untuk belajar lebih giat ketika kita memberikan soal ujian atau ulangan dan anak melihat hasil pencapaiannya. Ketika hasil pencapaiannya kurang, anak akan merasa terdorong atau termotivasi untuk menjadi belajar yang lebih giat. Lalu yang terakhir, mengetahui hasil. Ketika sang guru sudah memberikan hasil atas pencapaian sang anak dan anak melihat hasil pencapaiannya dia, maka anak akan merasa tergerak dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Pastinya adanya perubahan ketika kita memberikan hasil yang sesuai dengan kemampuan anak, mau hasilnya kurang ataupun bagus, pasti anak akan memiliki niat untuk meningkatkan skillnya. Mau baik ataupun buruk, pasti anak memiliki tujuan sama-sama ingin menjadi yang lebih baik.
Lalu, ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam memotivasi belajar siswa. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek fisiologis, dan yang kedua, aspek psikologi. Yang pertama, aspek fisiologis. Biasanya di sini anak merasa kesulitan untuk membangun motivasi belajar karena mungkin sang anak memiliki kekurangan dalam fisiknya sehingga menjadi suatu hambatan ataupun menjadi suatu ketidakpercayaan diri seperti insecurity, sehingga anak pun susah untuk mengembangkan atau mendorong motivasi belajarnya. Yang kedua, aspek psikologis. Di sini biasanya anak merasa selalu kesulitan bahwasannya dia memvalidasi atau membenarkan dia itu tidak mampu dalam secara pengetahuan atau kurang dalam pengetahuan. Kesimpulannya, motivasi belajar merupakan kunci penting dalam keberhasilan kegiatan belajar. Dalam keberhasilan kegiatan belajar dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Peran kita sebagai guru, kita harus bisa membangun motivasi belajar kepada sang anak yang memiliki kesulitan, dan juga kita harus menyesuaikan dengan potensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh sang anak, sehingga kita bisa mencakup semua kekurangan ataupun kelebihan dari sang anak agar termotivasi belajar.